Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan ngaus kitab besar, yaitu kitab Jami'ud Durus. Ini dalam bahasa simpelnya ini sebenarnya kitab ensiklopedinya ilmu nahwu. Kalau kita sampai hatam berarti luar biasa ini. Dan semoga kita bisa hatam 3 kali lah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Murakkab al-Masji. Al-Murakkab al-Masji ini sama dengan kita mengatakan tarkib masji. Apa tarkib masji itu? Adalah susunan. Masji itu campuran. Al-Murakkab al-Masji kullu kalimataini rukibata wa ju'ilata kalimatan wahidah. 2 kata yang disusun kemudian dijadikan 1 kata. Aslinya 2 kata disusun menjadi 1 kata, ini disebut at-tarkibul masji. Tarkib masji ini banyak. Yang terkenal kalian sudah pernah dengar kata Hadramaut, kata Sibawai, yang kayak gitu itu Hadramaut itu dari kata hadrun, ya tahu, satunya mautun, hadrun, mautun, kan 2 kata menjadi 1 Hadramaut. Contoh seperti ba'la bakka, ba'lun bakkun. Yes. Ada lagi namanya wa baitalahma. Jadi kalau kita baca ba'la bakka, ba'la bakka itu apa? Menjadi nama apa dari kata ba'lun bakkun? Itu salah satu negeri, salah satu wilayah yang ada di negeri Syam. Wilayah yang ada di wilayah negeri Syam disebut Ba'la Bakka. Kemudian ada lagi wa baitalahma, atau kita kenal dengan Bethlehem. Itu adalah satu wilayah juga di daerah Syam, tepatnya ada di daerah Palestina, Bethlehem. Wa Hadramauta, ada lagi Hadramauta. Itu satu wilayah, satu negeri di kota Yaman. Ada lagi Wasibawaihi. Sibawaihi ini adalah nama seorang imam besar, yaitu beliau ini termasuk tokoh ulama Nahwu Basrah. Ada lagi namanya Wasabaha Masa'a. Sabaha Masa'a ini maknanya gimana ini? Pagi dan petang. Asalnya sabahun dengan masa. Adalah namanya Syadra Madara. Syadra Madara. Itu Syadra Madara ini apa? Syadra Madara ini adalah maknanya bercerai-berai atau berceceran. Kata-kata ini dalam bahasa Arab disebut tarkib masji atau al-murakkab al-masji. Wa in kana al-murakkabu al-masjiyu alaman u'riba i'raba ma la yansarif. Jika tarkib masji itu adalah kata yang sudah dibentuk menjadi sebuah isim alam atau nama, maka i'rabnya nanti di-i'rab sebagaimana isim yang tidak menerima tanwin. Ba'la bakku baldatun thayyibatun. Adapun wilayah Ba'labak itu adalah negeri yang baik. Tidak boleh dibaca Ba'labakkun. Tidak boleh dibaca Ba'lubakkun. Seperti itu. Paham ya? Ba'lubakku. Jadi tanwinnya itu sudah tidak Ba'lubakkun, Ba'lubakku. Kenapa? Karena di i'rab seperti i'rabnya isim yang tidak menerima tanwin. Contoh, Fatimatu jamilatun. Tidak boleh Fatimatun jamilatun, tidak boleh. Zaidun jamilun, oke. Tapi Fatimatu jamilatun. Kenapa? Dia isim ghairu munsharif. Dalam kata ini juga ba'lu bakku, yaitu isim atau murakkab masji ini disamakan dengan isim yang tidak menerima tanwin. Ba'lu bakku baldatun thayyibatul hawa. Ba'lu bakku adalah negeri yang baik udaranya.
Wasakantu Baitalahma, saya diam di Bethlehem, dibaca Baitalahma. Wasafartu ila Hadramauta, dan saya berangkat ke Hadramaut, seperti itu. Illa idza kana al-juz'u tsani minhu kalimatu weh, kan begitu. Illa idza kana al-juz'u tsani, mana itu? Illa idza kana al-juz'u tsani minhu kalimata weh, berarti dalam kata sibawai. Fa innaha takunu mabniyatun 'alal kasr. Jadi kalau kita membaca sakantu Baitalahma wa safartu ila Hadramauta, karena di i'rab sebagaimana i'rabnya isim yang tidak menerima tanwin, saya mau tanya, sakantu Baitalahma apa Baitalahmi? Kenapa kok dibaca Baitalahma? Isim ghairu munsharif, betul? Kalau isim ghairu munsharif, i'rabnya tetap jalan, cuma bedanya tidak ada tanwin. Berarti Baitulahmi, bukan Baitulahma. Paham? Oh, belum paham. Oke, saya jelaskan. Ba'lubaku apa ba'lubaka? Ba'lubaku karena jadi mubtada. Tapi tidak boleh dikasih tanwin karena isimnya tidak menerima tanwin. I'rabnya tetap i'rabnya pakai dhamma. Karena itu sama dengan isim mufrad. Paham? Begitu juga dalam kata mana? Sakantu Baitalahma. Mudhaf ilaih apa bukan? Ayo. Kenapa Baita? Hah? Kenapa Baita? Oh, kan tadi dzaraf tadi. Jadi dzaraf. Saya tinggal di Bethlehem. Baitalahma apa Baitalahmi? Ayo Bi. Kalau dia isim alamnya ya, alamnya memang namanya Baitalahma. Nah, tak kasih tahu. Isim alam ada orang namanya Zaidan. Maka ketika kita mengatakan Zaidan apa Zaidun Jamilun? Zaidan, karena memang nama aslinya dia dibentuk nama Zaidan, kan begitu. Kalau Baitalahma ini mabninya memang sudah mabni fathah, maka kita tidak utaati. Tapi kalau masih berubah, maka nanti karena ini dua kata ya kan, dua kata yang dijadikan satu, berarti nanti ini sudah menjadi sepaket fi. Kalau nanti dua kata ini susunannya mudhaf ilaih, tak kasih tahu Baitalahmi, karena yang kedua harus dibaca jer. Kalau ini mengurai dua kata. Tapi kalau katanya tarkib masjid ini sudah dianggap satu kata, ya tetap kita akan mengatakan Baitalahma. Yes. Tapi kalau saya sepakat ini dibaca Baitalahma. Kenapa? Karena dia nasabnya adalah nas'ul khafif. Gitu. Saya tinggal di Bethlehem, fi Baitalahma. Begitu. Paham? Asalnya ada fi-nya itu. Kalau ada fi-nya berarti nanti bisa jadi dibaca fi baiti lahmi, kan begitu. Kalau kita mau menggunakan mudhaf ilaih. Tapi kalau memang dia sudah dibentuk isim alamnya Baitalahma, tidak bisa dirubah. Paham? I'rabnya bisa pakai hikayah nanti, kan begitu. Paham? Paham ya?
Jadi bacalah mas satu gabungan. Kalau definisi murakkab masji adalah dua kata tapi sudah menjadi satu kata. Kalau menyesuaikan dengan harokat yang ada di awalnya, berarti memang orang Arab sudah menyebutnya baitalah ma. Berarti ini i'rabnya menyesuaikan ala sabilil hikayah, sesuai yang diungkapkan, yang diceritakan oleh umat Islam, tetap menggunakan baitalah ma. Berarti kata ba'lu bakku tadi, kalau isim alamnya memang sudah orang Arab membaca ba'lu bakka, maka kita tidak boleh membaca ba'lu bakku. Paham? Berarti kalau dibaca ba'lu bakku, kamu sedang menggunakan i'rab lafzi. Tapi kalau kamu menggunakan ba'lu bakka, kamu sedang mengi'rab dengan i'rab ala sabilil hikayah, i'rab mahki. Paham? Yang dibahas sama mu'allif dalam kitab ini cuma mau dikasih tanwin apa tidak, gitu loh. Nggak usah dikasih tanwin karena sudah disamakan dengan isim ghairu munsharif. Cuma pertanyaannya kan satu yang tidak diurai. Di sini mau dibaca ba'lu bakku sesuai kawaid pengi'raban lafziyah atau ba'lu bakka sesuai apa yang ditulis sama muallif kitab ini, berarti ala sabilil hikayah atau i'rab mahki. Ada orang, contoh simpelnya gini. Orang Rahmat punya anak dikasih nama Zaidan. Pertanyaannya, ketika kamu mengatakan Zaid berdiri, gimana bahasa Arabnya? Zaidun qaimun apa Zaidan qaimun? Nah, kamu boleh dua. Kalau kamu baca Zaidun qaimun, berarti kamu sedang menerapkan i'rab lafzimu. Tapi kalau kamu menggunakan Zaidan qaimun, kamu sedang mengi'rab ala sabilil hikayah. Begitu. Butuhnya alim di bab i'rab ini begini. Jadi kalau kamu baca ba'lu bakku, itu berarti menggunakan i'rab lafzi karena dia kedudukannya jadi mubtada. Kalau kamu membaca ba'lu bakka ala sabilil hikayah. Termasuk yang selanjutnya sakantu baitalah ma. Begitu. Baitalah ma gimana? Nah, itu baitalah ma. Ini i'rab lafzinya juga baitalah ma. Karena menjadi dzaraf. Dzaraf nasabnya pakai apa kalau isim mufrad? Fathah. Baitalah ma juga pakai i'rab lafzi, tapi yang mengamalkan isim ghairu munsharif dibaca baitalah ma juga ala sabilil hikayah. Yang berikutnya safartu ila hadramauta. Ini bisa i'rab lafzi, bisa i'rab mahki. Kemudian ada lanjutannya, illa idza kana al-juz'u tsani minhu kalimatawi, kecuali bagian yang kedua berbentuk kalimat we, kata we, fa innaha takunu mabniyatan alal kasri iman. Kalau yang ada akhiran we sibawaihi, maka selama-lamanya mintanya mabni kasrah. Contoh, sibawaihi alimun kabirun, wa ra'aitu sibawaihi aliman kabiran, wa qara'tu kitaba sibawaihi. Selama-lamanya minta mabniyun alal kasri. Wa in kana ghaira alamin kana mabniyal juz'aini alal fathi. Jika bagian yang kedua itu bukanlah isim alam atau tarkib masjinya bukan isim alam, maka tarkib masjid itu kedua-duanya mabninya fathah. Zurni sobaha masa'a wa anta jari baita
baita. Faham ya? Yes. Bagian yang kedua bukanlah isim alam. Sobaha itu isim alam apa dzaraf? Masa'a. Dzaraf. Bagian kedua yang mana? Masa'a. Jika marji dhamirnya kepada al-juz'us tsani, ya tahu? Kemudian kalau kita kembalikan kepada murakkab masjid, jika tarkib masjidnya bukanlah isim alam, berarti belum dijadikan julukan, belum dijadikan nama. Maka bagaimana dua bagiannya? Yang paling tepat ini adalah isimnya kanannya kembali kepada al-murakkab al-masjid. Jika murakkab masjidnya bukan berbentuk isim alam, maka dua bagian pertama dan kedua harus minta paten dengan fathah, mabni fathah. Sobaha masa'a. Tarkib di sini ini sobaha masa'a kan tidak disebut isim alam. Ya toh? Cuma ada dua kata dzarfiyah yang digabung jadi satu sehingga disebut tarkib masjid. Maka dalam kondisi ini bagaimana tarkib masjidnya? Dua-duanya bagian pertama dan kedua mabni fathah. Paham? Yang belum paham yang mana, Mam? Wa anta jari baita zurni, kunjungilah aku sobaha masa'a, pagi dan petang, pagi dan sore. Pagi sore sudah nggak usah dan. Wa anta jari baita, kamu adalah tetanggaku, baita bersebelahan, bersampingan, berjejeran. Apa mau? Berarti nggak harus ada amil untuk menasukkan yang ini. Iya, kata subah atau masalah. Oh, tetap Baita rahman juga. paham. Sobaha masa'a ini secara bacaan dia mabni. Apakah tidak beri'rab? Beri'rab. Sama dengan anta jamilun. Anta mabni apa i'rab? Mabni secara kata. Tapi secara tarkib anta tadi mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rabnya pakai rofa karena menjadi mubtada. Pakai tanda? Tidak. I'rab apa namanya? Mahal. Paham? Di sini juga sama. Paham? Yes. Kemudian kita akan melanjutkan satu tarkib lagi, al-murakkab al-adadi, tarkib adad. Nah, masa kebanyakan? Enggak ada lanjut. Nah, saya takut meledak-ledak. Apa? Enggak. Terkait ambil tadi itu bisa. Oh, terkait dengan amil. Zurni sobaha masa'a. Zur berkunjunglah siapa kamu, ada fi'il, ada fa'il. Ni kepadaku. Wis paham sampai sini? Amilnya kata zar yazuru, zur. Ma'mulnya adalah fa'il yang di situ berupa isim dhamir. Maf'ul bihnya maf'ul bihnya adalah ni, amilnya tetap masih menggunakan zur. Kemudian ada lagi, saya ini disuruh berkunjung kapan? Sobaha masa'a, ing dalem isu sore. Berarti dia dzaraf dzaraf zaman ada amilnya. Mana amilnya? Zara yazuru zur. Makmul yang ketiga apa makmul yang keempat ini? Ketiga. Makmul pertama fa'il, makmul kedua maf'ul bih, makmul ketiga maf'ul fih atau dha. Paham? Nah, baru paham? Hah? Contoh yang lain wes. Subahun boleh ya? Hah? Subahan. Loh, itu ketentuan mama beniun alal fathi. Oh, berarti udah paten ya itu Subhan.
Paten. Anta jamilun, masa antun jamilun? Jangan. Paham? Al-murakkab al-adadi minal murakkabatil masjiyah. Tarkib adadi, tarkib yang bersifat urusan hitungan. Itu bagian termasuk bagiannya dari tarkib masjid. Huwa kullu adadaini kana bainahuma harfu atfin muqaddar. Tarkib masjid dalam urusan adat itu yaitu ada dua adat, ada dua hitungan, dua angka yang dijadikan satu sebenarnya. Cuma antara adat yang pertama dengan adat yang kedua ini itu ada huruf ataf tapi dikira-kirakan. Contoh 11 itu gimana bahasa Arabnya? Ahada asyar. Ada huruf atafnya enggak? Enggak ada. Tapi sejatinya itu ada. Ahada wa asyara. Tapi wawunya muqaddar. Berarti itu namanya tarkib adadi, termasuk dari bagian tarkib masjid. Dari bilangan berapa yang begitu? Dari bilangan 11, min ahada asyara ila tis'ata asyara. Dari 11 sampai 19, wa minal hadi asyara ila tasi'a asyara, dan dari ke-11 sampai ke-19. Amma wahidun wa ishruna ila tis'atin wa tis'ina. Kalau hitungan 21 sampai hitungan 99, falaisat minal murakkabat al-adadiyah. Dia bukan termasuk tarkib adadi, bukan murakkab adadi. Lianna harfal adfi madhkurun, karena huruf atafnya disebutkan. Bal hiya minal murakkabatil adfiyah, justru ia masuk pada kajiannya tarkib adfi. Wa yajibu fathu juz'ail murakkab al-adadi sawa'un akana marfu'an am mansuban am majrura. Kalau tarkibnya tarkib adadi, ingat tarkib adadi tarkib 11 sampai 19. Maka bagian yang kedua, ahada asyara itu bagian pertama apa? Ahada. Bagian kedua, asyara. Bagian yang kedua pasti selalu minta mabni fathah, hitungan 11 sampai 19. Baik itu dalam kondisi rafa, ja'a ahada asyara rajulan, atau nasab, contohnya ra'aitu ahada asyara kaukaban, atau jar, ahsantu ila ahada asyara faqiran. Paham? Wa yakunu hina idzin mabniyan ala fathi juz'aihi marfu'an aw mansuban aw majruran mahallan. You know? Wa yakunu hina idzin, dalam kondisi ini, you know, maka dua bagiannya ternyata dimabnikan fathah semuanya. Ahada asyara. Tadi dari ahada asyara, yang ja'a ahada asyara, yang ra'aitu ahada asyara, yang ahsantu ila ahada asyara. Ternyata di situ tidak hanya satu bagian yang terakhir, tapi justru dua-duanya semuanya mabni fathah. Maka bagaimana di situ? Dia i'rabnya ya tetap rafa dalam contoh ja'a, dalam contoh ra'aitu tetap mansub, dalam contoh ahsantu tetap majrur. Tapi tanda jar, nasab dan rafa'nya dia menggunakan tanda i'rab mahalli, fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, wa fi mahalli jarrin. Illa ithnai asyara, kecuali dalam hitungan 11 sampai 19 ini hitungan ithnai asyara, berarti hitungan 12. Fal juz'ul awwal yu'rabu i'rabal musanna. Untuk kasus tarkib adadi hitungan 12, maka bagian yang pertama i'rabnya sama dengan i'rabnya isim tafniyah. Bagaimana itu? Kalau rafa bil alif raf'an, mislu ja'a ithna asyara rajulan. Wa bil ya'i nasban wa jarran.
Kalau menggunakan ya, itu biasanya diaplikasikan ketika i'rab nasab dan i'rab jar. Contoh, akramtu isnata mana? Ya. Akramtu isnatai asyrata faqiratan bithnai asyara dirhaman. Ithnai ithnatai. Pakai ya. Paham? Wal juz'u tsani mabniun al fathi wala mahalla lahu minal i'rab fahuwa bimanzilatin nuni minal musanna. Kemudian bagian yang kedua itu mabninya mabni fathah. Kata asyara atau asyrata tadi dia selalu mabni fathah, tapi dia tidak punya kedudukan i'rab. Terus gimana? Ya dia sama dengan posisinya nun dalam isim tasniyah. Paham? Enak ya? Keren kitab ini. Wa ma kana minal adad. Jadi kalau saya tanya jaa ithna asyara rajulan. Awas. Jaa ithna asyara rajulan. Mana fa'ilnya? Ithna asyara itu di i'rab apa? Tidak ada i'rabnya. Itulah mahalla lahu minal i'rab, karena dia posisinya sama dengan nun dalam isim tasniyah. Ithnani sama dengan nunnya isim tasniyah. Paham? Yes. Wa ma kana minal adad ala wazni fa'il murakkaban minal asyara kal hadi asyar ila tasi'a asyar fahuwa mabniyun aidan ala fathil juz'aini nahwu ar-rabi'a asyar. Kalau sekarang tarkib adadi tadi tapi dirubah modelnya, adatnya tadi dibentuk menjadi bilangan yang bertingkat. Kan tadi ahada asyara 11. Kalau sekarang bertingkat ke 11, ke 12, ke 13 sampai ke 19, berarti dirubah menjadi wazan fa'ilun. Kan seperti itu. Paham? Menjadi rabiun, khamisun, sadisun, sabiun, kan begitu. Kalau sudah dirubah bentuk modelnya kayak gitu, maka mabni fathah kedua bagiannya. Bagian yang pertama juga bagian yang kedua. Contoh, ja'ar rabi'a asyara, ra'aitu rabi'ata asyrata, marartu bil khamisa asyara, illa ma kana juz'uhul awwalu muntahiyan biya'in. Kecuali bagian yang pertama itu diakhiri dengan ya. Berarti yang diakhiri dengan ya itu cuma al-hadi dengan atsani. Kalau yang selainnya ada nggak ya-nya? Tidak ada. Yang berakhiran dengan ya tadi, yaitu kata hadi dengan tsani atau al-hadi dengan atsani, fayakunul juz'ul awwalu minhu mabniyan 'ala sukun. Maka bagian yang pertama tadi yang ada ya-nya tadi mabninya pakai sukun. Jaa al-hadi asyara. Paham? Jaa al-hadi asyara wa tsani asyara wa ra'aitul hadi asyara wa tsani asyara wa marartu bil hadi asyara wa tsani asyara. Fahim tum? Faham? Alhamdulillah. Hukumul adad minal ma'dud. Nah ini karena urusannya dengan sentilan ketika baca kitab, kita akan mengkaji urusan adat biar ketika membahasa Arabkan itu mantap. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian ini besok malam atau besok pagi. Seperti itu. Ada kuliah kamu besok pagi? Iya, 6:30. Oh ya, berarti karena ada kuliah, insya Allah gak jadi besok pagi. Seperti itu. Besok malam berarti atau besok sore. Nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah jama'atan.